disuruh datang jam 9, lo jangan datang jam 9 juga. Karena ketika lo datang nih, waktu itu gue datang jam 7 udah ada di sono. Jam 7 itu jam setengah 8 ya, lo tau gak? Jam setengah 8 atau jam 8 itu udah dibagi-bagi nomor antrian. Tuh. Dan ketika jam 9 habis. Oke, kali ini gue akan ngebahas mengenai akun Gojek driver pemula. Jadi konten ini khusus untuk para driver udah daftar terus dapat panggilan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gue akan ngasih penjelasan yang sejelas-jelasnya buat lo ya. Buat para driver Gojek pemula nih. Misalnya lo tanggal 1 Januari 2023 lo daftar via online ke Gojek. Dan tanggal 1 Januari 2024 lo dapat panggilan dari Gojek. Ketika lo dapat panggilan dari Gojek itu, lo harus benar-benar perhatiin semuanya. Dari KTP, SIM, SNK, buku rekening, HP Android, dan juga nomor HP. Kan kalau Gojek itu pakai GoPay ya, untuk pembayaran keluar masuk itu pakai GoPay. Itu lo harus benar-benar perhatiin juga. Semuanya harus lo perhatiin. Sampai jam datangnya pun juga lo harus perhatiin. Contoh misalnya lo tanggal 1 Januari 2023 lo pakai KTP mana nih? Lo waktu lo daftar nih, lo pakai KTP Tangerang Selatan. Lo daftar di Januari 2023 tanggal 1 ya. Nah, terus lo tanggal 1 Juni 2023 lo pindah rumah dan pindah KTP, pindah alamat. Misalnya lo ke Tangerang Kota ya, di Juni 2023 tanggal 1. Terus dapat panggilan di 1 Januari 2024 oleh Gojek, lo pasti akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena ketika Gojek itu butuh itu dia per wilayah Gojek itu ya. Misalnya dia butuh wilayah Tangerang Selatan. Dan lo daftar pakai KTP wilayah Tangerang Selatan. Ya, dan Gojek taunya itu. Dan ketika lo dipanggil dan lo datang, lo bawa KTP Tangerang Kota, itu ditolak lo. Lo pasti ditolak. Kenapa? Karena yang dibutuhin adalah KTP wilayah Tangerang Selatan. Lo misalnya di tanggal 1 Januari 2023, ya udah lo KTP lo jangan dirubah-rubah sampai Gojek itu manggil. Pokoknya ya itu dia. Pokoknya lo kalau sampai lo pindah KTP atau pindah alamat ketika lo dapat panggilan dari Gojek, terus beda KTP lo, beda wilayah gitu ya, itu udah pasti ditolak ya. Jadi satu itu ya, KTP lo harus sesuai dengan KTP yang lo daftar. Lo wilayah Tangerang Selatan, lo juga ketika dapat panggilan dari Gojek ini tahun 2024 nya misalnya, lo harus sesuai dengan alamat yang pertama ya, alamat KTP yang pertama waktu lo daftar Tangerang Selatan. Ya itu dia yang dicari itu ya. Itu yang nomor 1. Terus juga nomor HP. Ya, nomor HP ini ketika lo daftar di Gojek, itu kan via WA itu panggilannya. Jadi lo harus bener-bener nge-link sama WA. Jadi lo misalnya HP lo nomornya belakangnya 46 misalnya. Itu lo harus nge-link ke WA. Jadi ketika Gojek itu manggil setahun atau 2 tahun kemudian, dia manggilnya via WA, bukan via telepon, via WA, WhatsApp. Ya. Jadi ini manggil sesuai dengan yang lo daftarin, pakai HP apa? 46. Ya udah itu. Lo ganti nomor misalnya 47 atau 48. Nah, itu udah nggak keterima sama lo nantinya. HP-nya ya. Nah, maksudnya WhatsApp-nya nggak masuk karena lo udah ganti nomor dan nggak nge-link sama WhatsApp itu, gitu ya. Jadi jelas ya. Untuk KTP seperti yang lo jelasin tadi. Gitu. Jadi kalau lo daftar di Gojek, lo harus sesuai dengan wilayah lo, misalnya Tangerang Selatan, ya udah lo pakai KTP Tangerang Selatan sampai dapat panggilan dari Gojek gitu ya. Dan juga nomor HP jangan dirubah-rubah gitu. Dan yang kedua SIM ya. SIM lo wajib bawa dan itu juga harus hidup, nggak boleh mati. Untuk SIM ya, misalnya dibutuhin motor ya lo bawa SIM C, jangan SIM A yang lo bawa karena lo daftarnya mau daftar apa nih? Pakai SIM-nya SIM apa? SIM C, berarti lo motor bukan mobil. Jadi yang dipanggil itu SIM C, lo harus punya. Dan itu harus hidup, wajib ya. Ketika lo udah jadi driver Gojek, ya lo udah berjalan, tiba-tiba SIM lo mati. Nah itu lo akan dapat notif. SIM lo harus diperpanjang. Kalau kagak, lo nggak bisa narik. Itu yang gue tahu ya.
Jadi harus sebelum waktunya habis, lo udah buru-buru perpanjang tuh SIM-nya sebelum habis. Daripada akun lo nonaktif gara-gara SIM lo mati. Oke. Terus yang ketiga, STNK. Waktu gue 2023 apa? Itu waktu gue daftar 2023 kalau nggak salah itu minimal itu 2014. Mungkin sekarang itu udah 2018 ya, mungkin sekarang. Jadi kalau misalnya di situ di WhatsApp panggilan dari Gojek itu 2018, nggak boleh 2017. Ya minimal 2018 gitu ya. Di atas nggak apa-apa, 2019, 2020 nggak apa-apa. Yang penting jangan di bawah 2018. Dan mengenai pajak gimana bang? Nah pajak, nggak apa-apa, maksimal ya, pajak maksimal itu mati 1 tahun. Nggak apa-apa. Jadi misalnya, waduh bang, gua 3 bulan, nggak apa-apa, masih bisa. Asal jangan lebih dari setahun. Informasinya seperti itu, gitu ya. Dan yang keempat, itu buku rekening. Buku rekening lo bawa, lo punya tabungan dan atas nama lo sendiri. Misalnya lo bang apalah gitu ya. Nah lo harus nama lo gitu. Jadi harus ada buku rekening, buku tabungan lo bawa juga gitu ya. Oke. Terus yang kelima, HP harus standar ya. Waktu itu gue minimal RAM-nya kalau nggak salah ya 2 giga. Satu hal lagi yang penting adalah GoPay. Jadi GoPay itu yang dipakai sama Gojek untuk keluar masuknya duit. Waduh bang, GoPay gue belum ada nih bang. Gampang. Nanti ketika lo datang ke sono, lo download tuh aplikasi GoPay. Nanti lo tanya-tanya aja langsung ke pihak sana ya, pihak orang kantornya gitu ya. Kalau GoPay-nya belum ada, lo nanti bisa diaktifin. Dan nomor GoPay-nya juga harus sinkron sama akun lo. Misalnya akun lo misalnya nih 46 ya, dan di GoPay-nya juga harus 46. Oke, dan gue kasih kesimpulan lagi nih. Misalnya, bang, GoPay gue keblokir nih bang, gitu. Nomornya berapa yang di GoPay? Misalnya 46. Misalnya nih, yang di GoPay ini 46. Ya, berarti apa? Lo harus ganti nomor. Jangan 46 lagi, 47. Ya, lo GoPay-nya lo ganti 47. Dan yang di akun ini, Gojek kan lo 46 nih. Lo rubah mau nggak mau nih. Jadi 47 karena di 46-nya yang di GoPay-nya ini udah blokir. Jadi harus lo ganti juga yang di sini 47. Oke. Jadi harus sinkron lo. Akun Gojek 47, akun GoPay-nya 47 juga. Gitu ya, harus sinkron dua-duanya. Oke. Dan satu hal lagi yang paling penting nih mengenai jam ya. Misalnya lo dapat panggilan dari Gojek itu jam 9, misalnya tanggal 1 Januari 2026 misalnya nih, tanggal 1 Januari 2026 lo dapat panggilan di wilayah misalnya di Alam Sutra, Tangerang gitu ya. Itu jadi misalnya Gojek itu manggil suruh datang jam 9 ya. Itu dia Gojek itu ngasih spare waktu tuh 2 hari. Ya, misalnya nih tanggal 1 Januari 2026 sama tanggal 2 Januari 2026. Jangan lo datang tanggal 3 Januari, jangan, lo ditolak pasti. Jadi kan dikasih informasinya, dikasih taunya 2 hari kan, tanggal 1 atau tanggal 2. Misalnya tanggal 1-nya lo nggak bisa, ya tanggal 2 gitu. Mentok udah, nggak bisa tanggal 3-nya ya. Jadi tanggal 1 Januari disuruh jam 9. Nah, lo jangan datang jam 9. Lo datang kalau bisa jam 6 atau jam 7 dah. Itu saran dari gua. Karena kalau lo misalnya lo disuruh jam 9, lo datang jam 9, kemungkinan besar nih itu nomor habis, nomor antrian. Karena ini berdasarkan pengalaman gua waktu itu. Misalnya disuruh datang jam 9, lo jangan datang jam 9 juga. Karena ketika lo datang nih, waktu itu gua datang jam 7 udah ada di sono. Jam 7 itu jam setengah 8 ya, lo tau gak? Jam setengah 8 atau jam 8 itu udah dibagi-bagi nomor antrian. Tuh. Dan ketika jam 9 habis, ya nomor antrian itu habis. Jadi ketika ada yang datang jam 9, disuruh besok. Ya, disuruh besok datang untuk mulai lagi. Dan kalau bisa jangan jam 9. Habis lo waktunya, gitu ya. Jadi lo datang jam 7 atau jam setengah 8, lo dapat antrian nanti. Absen dulu gitu, namanya siapa gitu ya. Itu. Jadi ketika lo udah dapat antrian, nah lo bisa ada tuh verifikasi semuanya. KTP, SIM, STNK, buku rekening, sama HP. Nah, tuh disinkronin tuh nanti. Nanti mungkin emailnya juga didaftarin di pihak Gojeknya, email dari HP-nya. Gitu. Jadi itu jelas ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan aja tulis saya di kolom komentar. Oke?